senang sekali menyapa sahabat model di podcast Ziltalk pada hari ini. Sekarang kita kedatangan tamu spesial nih dari siswa-siswi MAN 1 Lombok Timur. Bersama saya, Ananda Humaira. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu nih sama para tamu undangan kita. Ada siapa aja sih? Pertama, kakak. Saya Linda Hairul Maulina. Dan saya Lasmi Amsini. Saya sendiri lalu Muhammad Naufal Arashid. Nah, kakak-kakak di MAN 1 Lombok Timur kelas berapa nih? Kita sekarang kelas 12. Oh, kelas 12 ya. Berarti udah 17 tahun dong ya? Bener. Ya, lebih sih ya. Iya. Karena 17 tahun, berarti tahun ini kakak-kakak sudah bisa memilih. Ya, benar. Jadi ini merupakan pertama kali kakak menggunakan hak suara dong. Gimana nih perasaannya menggunakan hak suara untuk pertama kalinya? Mulai dari Kak Linda. Sebenarnya kalau untuk rasanya sih mungkin agak berbeda ya, karena ini first time ataupun pertama kali. Cuman karena suara kita menentukan banget nih nasib suatu bangsa, jadi kayak agak greget juga ada gitu. Senang juga pasti ada gitu sih. Oh ya, terus dari Kak Lasmi. Kalau dari sisi sendiri sih karena ini yang pertama kali ya, seperti yang Linda bilang tuh kayak antusiasnya tuh tinggi banget gitu. Terutama kita kan kita tuh adalah Gen Z ya, dimana dalam memberikan hak suara itu sangat penting banget untuk bangsa ke depannya, karena Gen Z ini mendominasi hak suara gitu. Betul banget nih. Nah, seperti yang dibilang Lasmi tadi itu nih, Gen Z itu memperoleh 56% dari suara di pemilu nanti nih. Nah, jadi begitu sangat penting nih suara kita, jadi nggak boleh disia-siain dong. Oh iya, sekarang kan lagi marak-maraknya nih kampanye dari calon-calon pemimpin kita. Mulai ada dari offline-nya, ada juga dari online-nya, dari sosial media. Kan kita generasi muda, khususnya anak muda itu kayak lebih aktif di sosial media, dan di sana itu banyak sekali pengaruh yang mungkin kita sebagai generasi muda masih labil nih ya. Gimana sih cara kakak menanggapi hal tersebut? Mulai dari Kak Linda, boleh? Sebenarnya kalau untuk cara menanggapi itu kita harus membuktikan dulu kebenaran dari informasi ataupun berita-berita yang menyebar di media sosial gitu. Karena kan banyak sekali berita-berita hoax yang notabene tidak mendapatkan fakta gitu loh. Jadi kita sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa ataupun Gen Z pada saat ini harus pintar-pintar gitu. Karena nasib suatu bangsa itu berada di tangan kita gitu. Jadi ketika kita ingin berbicara tentang suatu hal yang kita dapatkan di media sosial, kita harus menentukan dulu apakah fakta yang ada di media sosial itu benar ataupun tidak. Kalau dari Kak Lasmi ya? Bener, tambahan dari Linda ya, karena kita itu adalah pencinta media sosial ya, bisa dibilang generasi kita. Itu yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita dapat menyaring informasi-informasi yang kita dapatkan, terutama pada saat pemilu, di mana kita sebagai pemilih pemula yang kita harus lakukan adalah bagaimana mencari informasi tentang para calon atau mengenali calon sebelum kita memilih atau menentukan pilihan kita, di mana dalam hal ini juga KPU atau Bawaslu itu menyediakan ranah bagaimana kita dapat mendapatkan informasi-informasi tersebut di link atau di website kpu.go.id gitu. Nah, benar banget. Mungkin kalau dari saya sih dari kedua yang tadi tuh, untuk saat ini mungkin pengawasan di media sosial juga perlu. Mungkin dari Bawaslu ingin mengawasi bukan hanya secara offline ya, mungkin secara online juga melalui jejak digital, biar generasi-generasi itu nggak salah informasi gitu tentang para calonnya begitu. Nah, terus ada nih, kan kalau sebagai generasi muda ini banyak juga anak muda yang hanya ikut-ikutan. Nah, bagaimana tanggapan teman-teman kakak-kakak untuk menanggapi hal tersebut atau realita tersebut? Mulai dari Kak Lasmi. Oke, di tengah yang isu-isu yang seperti itu ya, di tengah antusias kita yang tinggi dalam pemilu sebagai pemilih pemula, tentunya ada juga yang acuh tak acuh dalam hal ini enggan memberikan hak suaranya. Nah, hal ini tentunya akan berpengaruh, apalagi pada saat ini maraknya money politik nih. Kita mudah terpengaruh sekali dalam hal itu. Oleh karena itu yang seharusnya dilakukan bagaimana kita mendapatkan atau mencari informasi tentang literasi politik yang seluas-luasnya nih, tentang bagaimana informasi pemilu dan lain sebagainya, sehingga kita tidak mudah termakan tentang isu-isu politik dan mudah terprovokasi tentang kampanye-kampanye yang ada gitu. Mungkin dari Kak Linda ada tambahan?
Kalau menurut saya sendiri ya, melihat dari bagaimana realita politik pada saat ini dan juga banyaknya Gen Z yang tentunya notabene ikut-ikutan dalam pemilihan, maka di sini adalah fokus dari pemerintah itu sendiri juga sih, bagaimana dia mengikut sertakan ataupun merangkul anak muda sehingga hal ini akan menyebabkan adanya berkesinambungan antara pemerintah dan juga anak muda sehingga kebijakan-kebijakan yang ada bisa terrealisasikan dengan baik seperti itu. Tambah sedikit ya, mungkin serangan fajar ya, mungkin karena ini juga udah deket banget, Iya, bener banget. tinggal 10 hari gitu, jadi serangan fajar itu harus diwaspadai sebenarnya. Mungkin dari KPU-nya sendiri perlu sosialisasi mungkin ke generasi muda, ke setiap sekolah, biar nanti para generasi muda ini tidak salah di dalam memilih, tidak ikut-ikutan kayak katanya yang tadi itu. Oke, kan sekarang nih 14 Februari itu sudah dekat banget ya Kak. Nah, jadi gimana nih gambaran kakak-kakak untuk kedepannya tentang pemilu gitu, mulai dari Kak Linda? Kalau saya sih tentang gimana saya memilihnya. Yang pertama, saya tentunya bakalan melihat ataupun gimana sih men-searching terkait dengan paslon-paslon ataupun calon-calon yang ada begitu kan. Lalu yang kedua, saya memfokuskan bagaimana visi misi kebijakan ataupun hal-hal yang pernah dilakukan atau sumbangsihnya untuk bangsa itu sendiri. Serta yang ketiga itu saya melihat bagaimana partai politik yang mengusungnya, apakah notabene dari latar belakang yang tidak terkena kasus korupsi yang banyak dan sebagainya, sehingga apa hal ini tentu akan menimbulkan kebaikan untuk negara itu sendiri sih sebenarnya kalau dari saya pribadi. Oke, mungkin ada dari Kak Lasmi nih, gimana Kak Lasmi? Oke, bener banget sih ya, dalam memilih calon pemimpin kita harus kenali calon dulu, kita kenali rekam jejaknya kayak gimana, gagasannya, visi misinya, bagaimana sih dia akan mencapai Indonesia yang akan lebih baik ke depannya. Jika kita hanya melihat dari misalkan dari posternya saja yang bagus lalu kita milih itu nggak mungkin banget ya. Jadi kita harus mengetahui rekam jejak para paslon atau para calon itu kayak gimana sih gitu. Kan ini kita juga sebagai generasi muda tentu kita juga memiliki perbedaan dalam memilih. Nah, gimana pendapat Kak Lasmi, terus misal ada nih teman Kak Lasmi yang berbeda pilihan dalam satu pertemanan gitu. Nah, gimana cara Kak Lasmi buat tidak supaya tidak berkonflik gitu? Oke, kita pastinya punya pendapat yang berbeda pasti masing-masingnya. Kita punya pilihan masing-masing dengan sudut pandang kita masing-masing. Nah, dalam hal ini ketika misalkan kita berkonflik hanya karena berbeda pandangan atau berbeda pilihan, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana seharusnya kita di sini menyatukan pendapat kita, bukan dalam memilih tapi dalam menentukan satu pilihan, yaitu tujuannya sama. Bagaimana tujuan kita memilih yaitu untuk Indonesia maju ke depannya gitu. Oke, nah teman-teman, itu adalah pendapat kakak-kakak tentang pemilu. Nah, gimana nih untuk pesan-pesannya untuk teman-teman, khususnya teman-teman model dalam pemilu? Adakah pesan-pesan dari kakak-kakak? Mungkin dari apa? Oke, mungkin dari saya dulu ya. Mungkin untuk teman-teman modal semua, dalam memilih seperti yang udah disampaikan tadi, ada lihat rekam jejaknya, rekam gagasannya, terus lihat juga bagaimana sumbangsihnya partai politiknya untuk negara. Nah, selain itu mungkin yang saya perlu tambahkan sedikit, itu terkait dengan bagaimana kita berpikir secara pribadi itu dengan berpikir rasional gitu. Jangan hanya menggunakan emosi. Kenapa saya bilang begitu? Karena tidak bisa dipungkiri bahwa ketika kita memilih itu, kita harus memperbandingkan antara beberapa suatu objek gitu. Nah, jadinya itu yang kita bandingkan dulu. Setelah kita bandingkan, baru kita lihat kita akan memilih yang mana. Terus kita tidak secara subjektif gitu, dengan emosi, dengan subjektif memilih untuk masa depan negara kita sendiri begitu. Nah, sahabat Monel, itu tadi adalah podcast kita pada kali ini tentang pemilih pemula. Saya Ananda Humero, pamit undur diri dan sampai jumpa.